Fotonya sangat jelas, sangat tajam. Sekali lagi saya pastikan, 99% tidak mungkin foto ini dibuat 40 tahun yang lalu. Mewakili keluarga besar Polri, kami mengajukan dari lubuk hati kami yang paling dalam permohonan maaf, dan tentunya kami mohon untuk terus didukung, dikoreksi, dan diperbaiki. Semoga supaya ibu-ibu dan bapak semua tidak perlu tinggal di tenda. Berbagai peristiwa menyita perhatian publik sepanjang tahun 2025. Salah satunya kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. 7 November lalu, Polda Metro Jaya menetapkan Roy Suryo sebagai tersangka dugaan pencemaran nama baik, fitnah, dan manipulasi data. Penetapan tersangka terhadap Roy Suryo ini buntut laporan Jokowi ke polisi akhir April lalu. Selain Roy Suryo, 7 orang lainnya termasuk Rismon Sianipar dan Dr. Tifa juga menjadi tersangka dalam kasus ini. Meski demikian, Roy Suryo CS balik melawan dengan mengajukan gelar perkara khusus untuk membuktikan keaslian ijazah Jokowi. Dalam gelar perkara khusus itu, polisi telah menunjukkan ijazah asli Jokowi kepada Roy Suryo CS. Tapi Roy Suryo bersikeras ijazah yang ditujukan polisi itu bisa jadi palsu. Di map ini, noktah atau kotoran yang ada di sebelah kiri ini tidak terlalu nampak. Kemarin tampak sekali. Saya jadi berpikir, apakah ini barang yang sama? Jangan-jangan ada barang yang lain. Jangan-jangan, sekali lagi. Karena di sini sama sekali nggak ada watermark. Sama sekali nggak ada emboss. Kenapa? Karena waktu itu kita belum mempermasalahkan watermark, belum mempermasalahkan emboss. Jadi jangan-jangan ada modifikasi lagi yang dilakukan terhadap ijazah yang ada di sini. Fotonya sangat jelas, sangat tajam. Sekali lagi saya pastikan, 99% tidak mungkin foto ini dibuat 40 tahun yang lalu. Tak puas dengan gelar perkara khusus, Roy Suryo CS meminta Polda Metro Jaya menguji ijazah Jokowi di laboratorium forensik independen. Meminta agar diadakan tes laboratorium forensik yang bersifat independen, yang hasilnya itu bisa kredibel, akuntabel, transparan, dan ini bisa dipertanggungjawabkan oleh para pihak, dan tidak ada lagi pihak-pihak yang mengklaim itu tidak mewakili aspirasi begitu. Jadi yang pertama adalah BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Yang kedua, Laboratorium Forensik Universitas Indonesia. Dua pilihan ini bisa diambil oleh penyidik siapa yang akan ditetapkan sebagai institusi untuk melakukan uji lab yang sifatnya independen. Namun kuasa hukum Jokowi yakin lembaga uji laboratorium manapun hanya bisa membuktikan ijazah Jokowi identik atau tidak. Bagi pihak Jokowi, jawaban akhir membuktikan keaslian ijazah hanya di meja hijau. Mau diuji ulang oleh BRIN apa karena kita yakin tidak sih, siapapun juga kita oke. Sepanjang dia independen. Sepanjang independen ya. Soal identik tidak identik. Apakah bisa membuktikan palsu tidak palsu? Tidak juga. Ya, itulah makanya. Ini kan suatu pengetahuan dasar dan beliau sepakat. Waktu keluar lapor dari Babes dia bilang itu bukan palsu tidak palsu, itu identik tidak identik. Nah, jadi kembali lagi diuji pun oleh lab lain belum tahu palsu tidak palsu. Karena dia menjawab identik tidak identik. Maka akhirnya apa? Biar di pengadilan semuanya selesai. Uji saintifik ya. Sementara itu, psikolog forensik Reza Indragiri menilai pihak Roy CS dan Jokowi harus menyuguhkan 2 hasil uji ijazah agar dapat memutuskan perkara secara komprehensif. Pihak yang hadir di ruang persidangan, jaksa penuntut umum sebagai perpanjangan tangan penyidik, penyidik perpanjangan tangan pihak pelapor. Boleh mereka mengangkat klaim ini kebenaran versi kami. Tetapi jangan salah, pihak sebelah terdakwa dan penasihat hukumnya juga harus punya kesempatan mengajukan klaim yang setara. Sampai pada akhirnya di meja majelis hakim tersedia 2 versi kebenaran saintifik. Versi terdakwa dan versi jaksa penuntut umum. Biarkan hakim yang pada akhirnya membuat putusan. Hingga akhir 2025, kasus tudingan ijazah Jokowi palsu yang bergulir sepanjang tahun tak kunjung rampung. Akankah kasus ini selesai tahun 2026?
Pada pertengahan tahun 2025, aksi unjuk rasa serentak di berbagai wilayah Indonesia juga banyak menuai sorotan publik. Salah satu yang paling nyaring disuarakan adalah reformasi Polri. Publik keras mengkritik kekerasan polisi terhadap masyarakat hingga rangkap jabatan sipil oleh anggota Polri aktif. Untuk menjawab tuntutan publik, Presiden Prabowo membentuk Komisi Reformasi Polri pada 7 November lalu. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus ahli hukum tata negara Jimli Asyidiki ditunjuk sebagai Ketua Reformasi Polri. Sejumlah tokoh turut menjadi anggota, diantaranya mantan Menko Polhukam Mahfud MD dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Komisi Polri menetapkan target 3 bulan untuk menjaring aspirasi yang disampaikan dari berbagai kelompok masyarakat. Hasilnya akan dilaporkan ke Presiden ataupun institusi Polri untuk menjawab sejumlah masalah yang dihimpun oleh Komisi Reformasi Polri. Selama 3 bulan nanti kita akan melaporkan, merekomendasikan kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh, yang nanti keputusannya ada di tangan Presiden. Nah, jadi hasilnya nanti yang sifatnya kebijakan ke depan itu kita melapor ke Presiden. Untuk hal-hal quick win gitu yang berkaitan dengan masalah-masalah internal polisi itu kita rekomendasikan ke internal polisi. Mengadakan public hearing, ya, tatap muka, ya, belanja masalah, mendengarkan aspirasi dari berbagai kalangan yang akan kami undang. Di tengah Komisi Reformasi Polri bekerja, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menerbitkan Perpol nomor 10 tahun 2025. Perpol ini memuat ketentuan penugasan anggota polisi pada 17 lembaga dan kementerian. Padahal sebelumnya, Mahkamah Konstitusi telah melarang polisi aktif menduduki jabatan di luar institusi kepolisian melalui putusan nomor 114 tahun 2025. Di tengah sejumlah polemik yang masih menjadi sorotan publik, Kapolri minta maaf atas kinerja Korps Bayangkara yang belum sepenuhnya menjawab keinginan masyarakat. Kami menyadari bahwa pelaksanaan tugas Polri jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada masyarakat dan bangsa Indonesia khususnya atas nama pimpinan Polri, mewakili keluarga besar Polri, kami mengajukan dari lubuk hati kami yang paling dalam permohonan maaf, dan tentunya kami mohon untuk terus didukung, dikoreksi, dan diperbaiki agar kami dapat melaksanakan tugas Polri agar betul-betul bisa memenuhi apa yang diharapkan oleh masyarakat. Meski demikian, publik masih menanti hasil kinerja Komisi Reformasi Polri. Akankah ada kebijakan progresif baru terhadap Polri pada tahun 2026 mendatang? Jelang akhir tahun, banjir dan longsor melanda Indonesia. Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menjadi 3 provinsi yang paling terdampak parah bencana hidrometeorologi tersebut. Akibatnya lebih dari 1.100 jiwa jadi korban dan lebih dari 378.000 orang kehilangan tempat tinggal. Presiden Prabowo memastikan negara mampu mengatasi dampak dan pemulihan bencana banjir longsor Sumatera dalam 3 bulan. Prabowo menargetkan pembangunan Huntara akan selesai dalam sebulan. Saya gembira sudah melihat rumah-rumah hunian sementara sudah mulai dibangun, bisa selesai hunian sementara. Sembilan supaya ibu-ibu, bapak-bapak semua sudah tidak perlu tinggal di tenda. Pemerintah punya segudang pekerjaan rumah yang dinanti untuk segera selesai tahun depan. Negara harus memastikan penyelesaiannya tetap mengedepankan asas keadilan dan kajian mendalam agar rakyat tak jadi korban. Tim Liputan Kompas TV.